ada yang nyerang netralitas Jokowi untuk melemahkan Prabowo. Pertama, ya kita kaji dari 4 layer, ya. Konstitusi, kemudian undang-undang, lalu etika, lalu adab. Konstitusi kita tentu mengatur, ya pasal 7, bahkan seorang presiden incumbent boleh maju kembali. Ya. Ini alat ukurnya kan abuse of power ya. Ya. Dengan kemungkinan terjadi abuse of power, apakah dalam 4 lapisan tersebut boleh atau tidak. Yang kedua, undang-undang. Undang-undang kita tentu ya 280, 299, Jelas undang-undang mengatur. pemilu jelas bukan hanya memperbolehkan tetapi mengatur secara detail sampai harus cuti dan lain sebagainya. Berikut ya ancaman sanksinya apabila abuse of power tersebut terjadi 547 membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Artinya sudah sangat sempurna. Kemudian etik. Teman-teman atau kita semua mengacu misalnya TAP MPR 6 tahun 2001. Jujur dalam persaingan. Jadi etika berpolitik dan bernegara itu ada salah satu jujur dalam persaingan. Dan etika itu kan diambil dari rumusan Pancasila, agama, nilai-nilai universal untuk menjadi acuan kita bertingkah laku, bertindak. Itu di TAP MPR. Saya pikir tidak ada yang dilanggar, ya kan? Kemudian soal adab, ya. Adab. Pak Presiden Jokowi, ya saat ini juga presiden, sepanjang tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tentu sangat beradab. Dia juga punya target, punya punya kewajiban sebagai kepala negara yang selama ini memang harus dilakukan dan selama ini sudah dilakukan. Seperti bansos, belusukan, ketemu rakyat, ketemu ketua umum partai politik. Memang ada pemilu, nggak ada pemilu, hal tersebut dilakukan terus oleh Pak Jokowi. Sejak zaman beliau wali kota, kemudian gubernur periode pertama, presiden periode pertama juga, kedua, itu semua. Jadi 4 tahapan layer tersebut, 4 tingkatan tersebut tidak ada yang masalah. Tapi Bang Habib, kenapa gini, kubu satu selalu menerasikannya seperti itu? namanya kompetisi kan begitu. Kompetisi kan bagaimana bukan hanya menyampaikan gagasan-gagasan, tapi bagaimana kita membangun opini untuk melemahkan kompetitor. Itu nggak ada masalah.